Halo semuanya, welcome di channel saya Dr. Dan. Di video kali ini saya akan menjawab komentar Anda. Padahal cuma satu sebenarnya komentarnya. Kalau ada pertanyaan, makanya jangan lupa komen. Pertanyaannya tentang bagaimana cara mengatasi kulit kering atau istilah lainnya kulit kusam. Nah, di sini saya kan sebagai dokter diet, jadi saya lebih fokus membahas ke sisi nutrisinya, gizinya ya. Ya, ada sedikit cara menangani kulit kusam itu, tapi tidak akan sebanyak channel orang lain. Kulit kusam itu, kenapa sih sebabnya? Pertama, karena kulitnya nggak rata. Nah, kalau ingat ilmu fisika dulu, permukaan yang rata itu yang memantulkan cahaya dengan bagus. Kalau permukaannya nggak rata atau bergelombang, pantulan cahayanya itu kan nggak beraturan ya. Jadinya nggak terlihat glowing atau bersinar itu. Supaya pantulannya bagus, permukaan kulit kita mesti rata kayak jalan tol, supaya bisa glowing. Kemudian disebabkan karena kulit yang kering. Sel-sel kulit yang kering itu mengalami dehidrasi. Sel yang dehidrasi itu bentuknya mengkerut, jadi permukaannya nggak rata. Yang terjadi di kulit kusam kan dua hal tadi. Kulit yang kering sama permukaan yang nggak rata. Nah, penyebab keduanya itu ada banyak. Bisa dikarenakan karena penuaan, yang menyebabkan kemampuan regenerasi sel kulit itu menurun, jadi siklus untuk regenerasi selnya jadi lebih lama. Kemudian karena produksi sebumnya juga menurun. Karena penumpukan sel-sel mati di wajah, kalau nggak pernah cuci muka, nggak pernah dirawat mukanya, sel-sel kulit kurang terhidrasi. Kemudian dari lingkungan, seperti paparan sinar UV, di mana sinar UV itu menyebabkan proses penuaan dan perusakan dari DNA kulit, dan juga polusi udara, debu-debu yang bertebaran. Bayangkan saja kulit itu seperti bangunan, batu batanya rata. Nah, di antara batu bata itu kemasukan satu kerikil. Tapi tetap dipasang batu batanya. Batu batanya kan akhirnya bentuknya nggak bagus, miring. Itu yang menyebabkan permukaannya jadi nggak rata. Terus karena kurang tidur, karena faktor stres, dan yang terakhir bisa karena pola makan yang salah. Jadi kulit kusam itu kan karena banyak sel-sel yang mati yang menumpuk di wajah. Solusi yang paling bagus makanya dengan merawat kulit wajah. Diet atau pola makan juga berperan dalam membentuk kulit yang bagus, tapi tidak bisa menggantikan perawatan wajah yang baik. Gimana-gimana, kulit itu adalah organ yang paling besar loh dari tubuh kita. Jadi jangan malas-malas merawat kulit kita. Perawatan yang dilakukan supaya kulit tidak kelihatan kusam dan cerah, minimal adalah dengan rajin melakukan eksfoliasi atau peeling, itu 2-3 kali seminggu. Peeling itu bisa secara fisik, yaitu dengan scrub, atau dengan kimia yang biasanya dengan AHA atau BHA. Eksfoliasi atau peeling itu harus mesti dilakukan dengan rajin untuk menghilangkan sel-sel yang sudah mati. Nah, apalagi kalau usianya sudah semakin tua, produksi sebumnya, kemudian sel-sel matinya itu jadi lebih lama daripada waktu masih muda dulu. Supaya bisa terlihat bagus, bercahaya, memang harus kita bantu dengan perawatan wajah kita. Kemudian supaya terlihat bagus, minimal ditambahkan dengan moisturizer atau pelembab. Pelembab ini berfungsi untuk menghidrasi, apalagi di kulit-kulit yang kering. Tapi orang yang berminyak juga sebenarnya selnya pun bisa mengalami dehidrasi, makanya perlu diberikan moisturizer. Dua hal tadi bisa dilakukan minimal lah supaya kulitnya kelihatan bagus. Nah, untuk cewek mungkin lebih banyak ya skincare-nya, jadi bisa dilihat di channel seperti ini. Tambahan satu lagi supaya menjaga kulitnya tetap bagus adalah rajin memakai sunblock. Kita pikir dengan di rumah ini cahaya tidak kena ke wajah kita. Padahal sinar UV bisa memantul di permukaan-permukaan. Apalagi kalau rumah kita banyak kaca, banyak cahaya yang masuk. Jadi kalau mau kulitnya tidak kusam, terlihat bagus, bercahaya, memang mesti rajin pakai sunblock walaupun di rumah. Sunblocknya bisa 15-30 SPF yang dicampur dengan moisturizer. Nah, kalau sudah semua itu dilakukan, tapi kulitnya masih tidak mulus, masih kasar, artinya Anda butuh dari makanan. Kulit yang mati sudah dikelupas, kemudian cairan sudah dipenuhi, kulitnya dilindungi dari sinar matahari, tapi masih terlihat kusam. Jadi kan secara dari luar sudah bagus. Berarti memang bahan bakunya yang harus dibenerin. Kalau kita bikin sesuatu dalam hal ini kulit, kalau misalnya bahannya nggak bagus, ya gimana-gimana, hasil akhirnya ya nggak akan sebagus kalau bikin dengan bahan baku yang bagus untuk kulit. Nah, bahan baku apa yang kulit itu perlukan supaya dia bisa menghasilkan sel-sel kulit yang bagus? Yang pertama adalah vitamin C. Tentu vitamin C ini sudah terkenal di treatment-treatment, kemudian ada suntiknya segala, supaya untuk membuat kulit itu jadi lebih bagus. Vitamin C ini berfungsi untuk kolagen, melindungi dari polusi dengan dia sebagai antioksidan, dan juga ada fungsi lain bahkan
sebagai sunblock yang internal atau sunblock alami dari tubuh. Tapi apakah kita tiap hari makan makanan yang mengandung vitamin C dengan cukup? Sehari itu butuh kalau perempuan 90, kalau laki 120 mg. Bukan dari suplemen-suplemen ya, karena kalau suplemen itu tidak mengandung zat-zat lain dan juga mineral-mineral lain, fitonutrien yang ada dalam makanan. Jadi beda hasilnya dengan kalau dapatnya dari makanan. Supaya kulitnya bagus, setiap hari tambahkan ke makanan Anda makanan-makanan mengandung vitamin C seperti kiwi, stroberi, guava, kemudian sitrus seperti jeruk atau lemon, cabai, tomat, dan lain-lain. Tambahkan vitamin E dalam diet Anda setiap hari. Vitamin E punya fungsi untuk melindungi kolagen dari oksidasi radikal bebas. Kolagen itu kan berada di dalam dermis, yang lapisan kulit yang lebih dalam. Dia kan berfungsi untuk menjaga kekenyalan dari kulit, menjaga integritasnya kulit itu supaya permukaannya bagus. Sumber vitamin E yang baik paling banyak bisa dapat dari kuaci, dari buah alpukat, dan dari kacang almond. Pastikan tiap hari mengonsumsi vitamin A yang cukup. Vitamin A itu ada dua macam, vitamin A yang dari tumbuhan dan vitamin A yang dari binatang. Vitamin A dari tumbuhan itu berupa karoten, itu didapati paling banyak berasal dari sumber makanan seperti wortel, kemudian sweet potato, mangga, pumpkin, dan pepaya. Terus ada lycopene, itu paling banyak berasal dari tomat yang sudah dimasak. Kemudian lutein, itu ada di sayur hijau seperti bayam dan brokoli. Vitamin A dari tumbuhan ini punya fungsi penting, yaitu sebagai fotoprotektor, jadi dia melindungi dari cahaya matahari, dan juga untuk menurunkan produksi minyak berlebih. Jadi pada orang yang dengan kulit berminyak, perbanyak konsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin A dari tumbuhan. Nah, vitamin A kedua kemudian berasal dari sumber hewan, yaitu yang disebut retinol. Dapat paling banyak dari telur, kuningnya, kemudian dari susu, ikan, hati sapi. Fungsi vitamin A dari hewan, seperti yang sudah dijelaskan di video saya yang sebelumnya di sini, itu berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dari sel-sel epitel. Sel-sel epitel di sini adalah sel epitel kulit, supaya pembelahannya berlangsung dengan bagus. Jadi selnya bisa regenerasi. Makanan yang bagus untuk kulit berikutnya adalah makanan yang mengandung EVA, yaitu essential fatty acid atau lemak yang penting buat tubuh. Banyak diet-diet, kalau apalagi untuk kulit, diajarkan nggak boleh makan kebanyakan minyak, harus kurangi makanan-makanan berlemak. Padahal lemak, apalagi lemak yang penting tadi, dibutuhkan oleh tubuh untuk mencegah transepidermal water loss atau penguapan air dari kulit sehingga menyebabkan kulit kering tadi. Dan lemak itu berguna untuk mengurangi proliferasi atau pertumbuhan sel yang berlebihan. Pertumbuhan sel yang berlebihan tadi menyebabkan banyak sel-sel mati yang menumpuk. Jadi kalau orang yang mau kulitnya mulus, jangan takut konsumsi makanan-makanan berlemak. Tapi memang harus dari sumber lemak yang sehat. Seperti dari ikan, seperti ikan salmon, ikan makarel, ikan tuna, ikan bandeng. Kemudian dari kacang yang banyak lemaknya itu kacang walnut. Dan dari buah alpukat. Nah, kenapa biasanya lemak itu jadi jahat? Karena contohnya kalau kebiasaannya kita, alpukatnya itu di jus supaya enak dikasih gula. Nah, itu yang bikin jadinya lemaknya nggak sehat. Makanan yang penting lagi adalah makanan yang mengandung zinc dan selenium. Zinc dan selenium ini termasuk golongan mineral. Mineral punya fungsi penting sebagai antioksidan, seperti melindungi dari radikal bebas dari UV, terutama berasal dari mineral selenium, dan juga mengatur pertumbuhan dari sel kulit. Nah, kalau makanan yang mengandung mineral, zinc selenium ini paling banyak berasal dari makanan yang sumber hewani, seperti ikan, sapi, kemudian ayam, kemudian kalau bisa kerang-kerangan juga. Makanya itu kalau orangnya vegan atau orangnya nggak makan daging sama sekali, nggak makan hewan sama sekali, dia butuh mendapatkan sumber mineral dari sumber yang lain. Kalau dia tidak mendapatkan sumber mineral yang cukup, kulitnya malah jadi kering dan tidak terlihat seger. Itulah mengapa orang yang vegan biasanya kulitnya akan lebih kering dibanding orang yang makan semuanya. Makanya kalau ada diet yang Anda dapat dari internet atau dari mana yang mengajarkan supaya kulitnya cerah itu jangan makan sumber hewan, jangan ya, itu tidak tepat. Makanan untuk kulit pada prinsipnya adalah makanan yang sehat dan makanan alami. Banyak sayur-sayuran, buah-buahan, sumber hewani yang baik. Mungkin makanan-makanan yang tadi Anda bisa catat ya. Nah, yang perlu diingat kalau dengan makanan, baru kelihatan hasilnya itu 28 sampai 42 hari. Dia mengikuti siklus regenerasi kulit dari pertumbuhan kulit dari nol, dari sel basalnya, sampai ke lapisan terluar epitel
stratum corneum. Memang susah dan lama, butuh ketelatenan, tiap hari mesti konsumsi vitamin, mineral, dan lemak yang cukup supaya kulitnya kelihatan bagus. Makanya banyak orang yang mengambil jalan pintas, pokoknya dirawat kulitnya, makanya mau bebas. Ya bisa, mungkin cukup pada orang-orang tertentu, tapi kalau mau Anda hasilnya benar-benar bagus, kulitnya bercahaya dengan bagus, tidak terlalu tergantung dengan obat-obatan, ya memang harus mengatur makanannya, karena makanan itu adalah bahan baku untuk menghasilkan sel kulit yang sehat. Di video berikutnya saya akan bahas tentang pantangan-pantangan makanan untuk menjaga supaya kulit tetap bagus. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, supaya YouTube tahu bahwa Anda menyukai channel seperti ini, supaya channel ini bisa terus berkembang dan direkomendasikan ke orang-orang yang lain. Bila ada pertanyaan, jangan malu untuk tuliskan di komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap sehat.